Memang, tapi untuk memastikan bahwa informasi ini akurat, kita harus meminta seseorang untuk mengintai situasinya. Aku serahkan padamu, Penatua Hui, kata kepala keluarga Panjang. Tidak masalah, aku akan kembali setengah hari lagi, jawab Penatua Hui dengan anggukan sebelum terbang sebagai seberkas cahaya hitam. Setelah kepergian Penatua Hui, patriark keluarga Panjang akhirnya beralih ke dua makhluk iblis. Aku punya beberapa hal untuk ditanyakan pada kalian berdua, jika kamu menjawab dengan jujur, kamu akan diberi hadiah, tetapi jika tidak, aku yakin kamu tahu apa yang akan terjadi padamu. Silakan, senior, kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami tahu. Pria jahat kekar itu segera menjawab. Pria tua iblis itu juga mengangguk dengan penuh semangat dengan ekspresi patuh dan hormat. Seberapa jauh dari tempat ini kota Blood Crow, dan seberapa jauh kota terdekat dari kota Blood Crow? Juga, siapa nama tuan kotamu dan apa basis budidayanya? Patriark keluarga Panjang bertanya. Dia mengajukan banyak pertanyaan sekaligus, tapi tidak satupun dari mereka yang tabu atau berhubungan dengan informasi rahasia. Jadi pria jahat kekar itu segera menjawab, Blood Crow City sekitar 50.000 km jauhnya dari sini, dan kota terdekat adalah Night Asura City, tapi butuh setidaknya 2 bulan untuk sampai di sana. Sedangkan untuk penguasa kota kita, namanya Bing Qianren, dan dia adalah Raja Iblis tingkat menengah. Tanda petik ganda buka. Seorang Raja Iblis tingkat menengah, itu tidak buruk. Seperti apa situasi di kota Blood Crow saat ini? Apakah ada formasi teleportasi di kota yang mengarah ke kota lain? Atau, apakah ada care untuk mengitari gelombang monster di timur? Patriark keluarga Panjang melanjutkan. Pria kekar iblis itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, untuk memastikan bahwa kota ini siap untuk serangan mendadak dari Butterfly Tail Beast, kami berada dalam keadaan terkunci total, tapi kami akan sangat senang memiliki Anda. Sayangnya, kota kita terlalu kecil untuk memfasilitasi formasi teleportasi. Secara alami ada care untuk mengitari gelombang binatang buas, tetapi akan membutuhkan lebih dari setengah bulan untuk melakukannya, jadi saya sarankan Anda semua menunggu di kota sampai binatang buas itu air pasang berlalu sebelum melanjutkan perjalanan. Tanda petik ganda buka. Terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku masih ingin tahu bagaimana kita bisa mengitari gelombang binatang buas. Aku akan menjadi orang yang memutuskan apakah opsi itu cocok untuk kita atau tidak. Juga, kamu memiliki peta ini daerah terdekat, kan? Buat salinannya untukku, Bapak keluarga Long Family menginstruksikan. Ya, senior, maafkan saya karena melompat ke kesimpulan menggantikan Anda. Gelombang binatang di timur mencakup area yang sangat luas, jadi jika Anda ingin mengitari sekitarnya, Anda harus melakukan perjalanan melalui hutan daun layu ke selatan atau padang rumput di utara. Pria jahat kekar itu segera mengungkapkan semua yang dia tahu, dan pada akhirnya, dia mengeluarkan kristal hitam yang dia serahkan kepada kepala keluarga Panjang. Patriark keluarga Panjang menerima kristal hitam sebelum mereplikasi isinya menjadi kristal putih. Kristal-kristal ini mirip dengan slip giok dari alam roh, dan patriark keluarga Panjang telah mengumpulkan beberapa sebelum memasuki alam iblis penatua. Fungsi dan metode penggunaannya mirip dengan slip giok normal, tetapi ki jahat diperlukan untuk mengaktifkannya. Ini secara alami bukan masalah bagi Han Li, yang menggunakan seni kultivasi iblis, dan semua orang juga dapat menggunakan kristal ini dengan memanfaatkan kekuatan manik-manik devil fight mereka. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, mereka semua telah menyiapkan beberapa item yang biasa digunakan dari alam iblis penatua untuk diri mereka sendiri. Setelah patriark keluarga Panjang mereplikasi peta, dia melemparkan kristal itu ke semua orang agar mereka juga membuat salinannya. Dengan peta area terdekat, mereka secara alami dapat memeriksa opsi yang mereka miliki untuk menyusuri sekitar pasang binatang buas. Tetapi setelah memeriksa peta, tidak ada opsi yang terbukti sangat menarik. Saat Han Li merenungkan situasinya, suara patriark keluarga Panjang tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Rekan Taois Han, sepertinya kita benar-benar tidak akan bisa mengitari Butterfly Tail Beast tidak itu, bagaimana kalau kita menunggu di daerah terdekat untuk beberapa waktu dan melanjutkan setelah gelombang binatang selesai?
Penundaan sekitar setengah bulan tidak akan banyak berpengaruh bagi kita. Adapun kotak Crow darah itu, saya pikir kita harus menghindari itu sebagai tindakan pencegahan keamanan. Tanda petik ganda buka. Sebagai seorang kultivator integrasi tubuh akhir, Han Li secara alami adalah orang pertama yang dituju oleh patriark keluarga panjang untuk berdiskusi. Han Li terdiam sesaat sebelum menjawab, memang tidak sepadan dengan risikonya untuk menjelajah ke gelombang binatang buas ketika kita hanya bisa menunggu setengah bulan saja, tapi saya pikir kita harus melakukan perjalanan ke kota Blood Crow ini. Oh, kenapa begitu? Kakak Han patriark keluarga panjang agak terkejut mendengar ini. Ada beberapa obat roh di alam ini yang sangat sulit ditemukan di alam roh kita, tidakkah kamu ingin mengumpulkan beberapa dari mereka juga, Kakak Long? Han Li menjawab dengan tidak tergesa-gesa. Kepala keluarga panjang tampaknya telah terpengaruh oleh saran Han Li, dan dia menjawab, kedengarannya menarik, Saudara Han. Saya akan membahas ini dengan rekan Taois 1000 musim gugur dan yang lainnya sebelum kita memutuskan bagaimana melanjutkan. Tentu saja, kurasa Pri 1000 musim gugur bahkan lebih bersemangat untuk memasuki kota Blood Crow daripada kita. Han Li terkekeh dengan suara penuh hati. Patriark keluarga panjang tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum juga tertawa sebagai tanggapan. Hehe, itu benar, ada beberapa bahan yang sangat berharga untuk ras roh yang hanya dapat ditemukan secara massal di alam iblis penatua. Dia kemudian berbalik dan mengirimkan suaranya ke Holy Maiden Thousand Autumns, dan menilai dari reaksinya, dia jelas sangat menerima proposal patriark keluarga panjang. Percakapan mereka sangat singkat, dan Holy Maiden Thousand Autumns bahkan tidak mendiskusikan masalah ini dengan makhluk roh lainnya sebelum memberikan jawaban yang sangat jelas kepada kepala keluarga Long Family. Jelas bahwa makhluk roh telah membuat keputusan di antara mereka sendiri. Dengan demikian, diputuskan bahwa mereka akan melakukan perjalanan ke kota Blood Crow, dan patriark keluarga panjang memberitahu wanita dari keluarga Ye dan pria dari keluarga Lin tentang keputusan ini juga. Tak satu pun dari mereka memiliki keberatan, dan konsensus dengan cepat dicapai. Kedua makhluk iblis itu secara alami dapat melihat bahwa Han Li dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu, dan mereka menunggu dengan sabar dan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah hari kemudian, seberkas cahaya hitam mendekati mereka dari jauh. Itu adalah Penatua Hui yang kembali dari perjalanan kepanduannya. Segera setelah Penatua Hui mendarat di tanah, kepala keluarga panjang mendekatinya dengan senyuman, dan bertanya, apakah Anda berhasil memverifikasi apakah ada gelombang binatang buas, Saudara Hui? Memang ada binatang buntut kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di timur. Aku tidak berani mendekati mereka dan hanya melihat dari jauh untuk beberapa saat sebelum kembali untuk menyampaikan berita, jawab Penatua Hui dengan senyum mesam. Patriark keluarga panjang sudah mengantisipasi hal ini, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi sebelum dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi kontemplatif. Tiba-tiba, dia menjentikan jari, dan dua seberkas cahaya keemasan melesat seperti kilat sebelum menghilang ke dalam tubuh dua makhluk iblis tak berdaya dalam sekejap. Tidak pernah mereka berdua berpikir bahwa tuan iblis ini tiba-tiba akan melancarkan serangan mendadak terhadap mereka, dan mereka berdua jatuh ke tanah hampir segera setelah seberkas cahaya keemasan memasuki tubuh mereka. Semua orang selain Hon Li agak bingung dengan ini. Kenapa kau melakukan itu, Kakak Long? Bukankah kita membutuhkan mereka untuk membawa kita ke kota Blood Crow? Zhang Xing bertanya. Kita sudah tahu lokasi kota Blood Crow, bukan? Kita bisa sampai di sana sendiri. Selain itu, saya tidak membunuh mereka, saya hanya membuat mereka pingsan, jawab kepala keluarga panjang. Zhang Xing juga seekor rubah tua yang cerdik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresi yang tercerahkan segera muncul di wajahnya. Oh, mungkinkah Anda berencana untuk? Memang. Jika aku membunuh mereka, itu kemungkinan besar akan menarik perhatian penguasa kota gagak darah itu. Kita tidak perlu takut pada Raja Iblis tingkat menengah, tapi secara alami lebih baik jika kita menghindari masalah sebanyak mungkin. Aku berencana untuk melepaskan teknik segel jiwa pada mereka untuk sementara menyegel ingatan mereka sebelum melepaskannya.
Sedangkan bagi kita, kita akan memasuki kota dengan menyamar sebagai makhluk iblis biasa. Aku yakin makhluk iblis di kota tidak akan memperhatikan kita saat itu, jelas Patriark Keluarga Panjang. Itu ide yang bagus, tapi apakah teknik segel jiwamu dapat diandalkan, Kakak Long? Akan sangat merepotkan bagi kami jika Chuan Kota melihatnya, kata pria dari keluarga Lin dengan suara prihatin. Hehe, ini adalah teknik rahasia yang diturunkan oleh makhluk yang sangat kuat, kecuali leluhur suci memeriksa mereka berdua secara langsung, tidak mungkin ada orang yang akan menemukan sesuatu yang salah, kata Patriark Keluarga Panjang. Setiap orang secara alami menanamkan banyak kepercayaan setelah mendengar ini. Dengan demikian, Patriark Keluarga Panjang membuat gerakan menarik untuk menarik pria tua yang jahat ke arahnya, lalu mengeluarkan bola cahaya ungu dari mulutnya, yang benar-benar menutupi seluruh wajah pria iblis itu. Setelah itu, cahaya keemasan melintas di matanya saat dia melihat ke mata pria iblis itu sambil mengucapkan mantra. Beberapa jam kemudian, Han Li melayang tinggi di udara, melihat tembok kota merah di kejauhan. Jadi ini Blood Crow City. Tampaknya tidak terlalu besar sama sekali. Hehe, ini memang bukan kota yang sangat besar, tapi dindingnya dilapisi dengan batu dari dekat tambang Blood Legate Crystal, dan tampaknya mereka memiliki beberapa properti yang memungkinkan mereka untuk melemahkan serangan kekuatan sihir, kata Patriark Keluarga Panjang dengan lemah tersenyum. Jadi itu berarti kota ini juga akan mampu melawan Butterfly Tail Beast sampai batas tertentu. Sepertinya kita membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini, kata wanita dari keluarga YS sambil tersenyum. Aku telah memeriksa ingatan kedua makhluk iblis itu sebelumnya, dan tampaknya semua jenis pasang surut binatang sering muncul di daerah ini, tetapi sangat jarang mereka menyerang kota Blood Crow, jadi kota ini tampaknya tidak sesederhana itu muncul. Karena itu, tidak ada batasan di kota yang dapat membatalkan efek manik-manik Devil Vein kita. Begitu kita memasuki kota, kita hanya perlu menyamarkan aura kita ke tahapan transformasi dewa dan tempering spasial, dan kita harus dapat menghindari pengawasan yang berlebihan, kata Patriark Keluarga Panjang. Semua orang mengangguk setuju dengan ini. Dengan demikian, Patriark Keluarga Panjang menyapu lengan baju di udara, dan iblis Ki meletus dari tubuhnya, menyapu semua orang sebelum meluncur langsung ke arah tembok kota merah di bawah. Tak lama kemudian, Ki jahat memudar, dan Hon Li dan yang lainnya muncul di depan gerbang kota hitam-hitam, di mana 30-40 penjaga iblis lapis baja hijau menilai mereka dengan ekspresi waspada. Patriark Keluarga Panjang mendengus dengan dingin dan melepaskan aura panggung tempering spasial yang sangat besar, di mana ekspresi kekaguman dan penghormatan segera muncul di wajah para penjaga, yang sebagian besar berada di panggung jiwa yang baru lahir. Pemimpin penjaga adalah makhluk iblis tahap transformasi dewa, dan dia buru-buru mendekati kelompok Han Li. Setelah dengan hati-hati mengajukan beberapa pertanyaan, dia segera melambaikan tangan, di mana penjaga membuka gerbang kota untuk memberi Han Li dan yang lainnya jalan. Untuk kota kecil seperti milik mereka, panggung tempering tata ruang bukanlah seseorang yang mereka mampu untuk menyinggung, jadi kelompok Han Li diizinkan lewat dengan sedikit pertanyaan. Faktanya, dalam keadaan normal di mana tidak ada gelombang binatang buas, proses interogasi akan dilewati sama sekali. Pada saat dia masuk melalui gerbang kota, cahaya biru melintas di mata Hon Li saat dia menyapu pandangannya ke atas formasi yang terukir di tembok kota yang terdiri dari beberapa pola iblis. Dia tidak tahu seperti apa batasan lain di kota itu, tetapi yang ini sangat biasa dan tidak layak untuk diperhatikan. Saat memasuki kota, semua orang disambut oleh pemandangan deretan bangunan dengan ketinggian berbeda, yang sebagian besar berwarna hitam dan merah. Kadang-kadang ada beberapa bangunan dengan warna berbeda, tetapi semuanya jelas merupakan bangunan sementara. Ada serangkaian jalan di antara deretan bangunan yang cukup lebar untuk memuat 3 gerbong yang ditarik binatang berdampingan, dan secara keseluruhan, kota ini lebih merupakan kota yang lebih besar daripada kota, dan merupakan rumah bagi 5 juta hingga 6 juta iblis makhluk paling banyak. Ada larangan terbang di kota, memastikan bahwa tidak ada makhluk jahat yang terbang di atas kota selain dari para penjaga yang berpatroli, dan kota itu tidak benar-benar penuh sesak, tapi pastinya sangat padat penduduknya selama waktu khusus ini.
Ada semua jenis makhluk iblis yang berjalan di sepanjang jalan, termasuk makhluk berwujud ganas yang menyerupai binatang buas, serta beberapa yang terlihat identik dengan manusia. Jalanan dipenuhi dengan semua jenis toko dan beberapa bangunan yang tampak seperti penginapan. Banyak makhluk iblis yang memasuki dan keluar dari gedung-gedung ini dengan tergesa-gesa, dan mereka semua cukup kuat, dengan mayoritas dari mereka di formasi inti dan tahap jiwa yang baru lahir, dan sesekali makhluk jahat tahap transformasi dewa dapat dilihat juga. Adapun makhluk tahap tempering tata ruang, Han Li dan yang lainnya hanya bertemu 2 atau 3 sejauh ini, dan semuanya hanya berada di tahap tempering tata ruang awal. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sebuah gunung kecil yang tingginya beberapa ribu kaki di kejauhan. Di sekitar gunung ada serangkaian pagoda batu abu-abu, yang sedang dipatroli oleh makhluk iblis lapis baja elit. Di tengah gunung, ada istana batu hitam dan merah, yang mungkin merupakan tempat tinggal penguasa kota, Bing Qianren. Han Li mengarahkan pandangannya ke istana batu dengan matanya sedikit menyipit saat merenung. Tepat pada saat ini, Patriark keluarga Panjang tiba-tiba berhenti di persimpangan jalan, dan berkata, "Ayo berpisah di sini, semuanya. Aku yakin kita semua lebih suka menyendiri, dan kita akan berkumpul di sini lagi untuk melanjutkan perjalanan kita sekali." Gelombang binatang buas kupu-kupu surut. Lagi pula kota ini tidak terlalu besar, jadi kita bisa dengan mudah menghubungi satu sama lain jika terjadi sesuatu. Tanda petik ganda buka. Yang mengejutkan semua orang, wanita dari keluarga Ye adalah yang pertama mengungkapkan persetujuannya saat senyum tipis muncul di wajahnya. Itu ide yang bagus. Aku memang melihat beberapa hal yang menarik perhatianku sebelumnya, jadi aku akan pergi sekarang. Segera setelah itu, dia memberi hormat kepada semua orang sebelum berangkat. Perawan suci 1000 musim gugur dan rekan-rekannya saling bertukar pandang sebelum juga pergi, sepertinya mereka akan tetap bersatu. "Aku juga akan pergi, Kakak Long," kata Han Li sambil menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan. "Silakan, Saudara Han," Patriark keluarga Panjang juga membalas hormatnya. Karena itu, Han Li mengangguk sebelum berjalan menuju jalan terdekat. Patriark keluarga Panjang memandangi sosok Han Li yang pergi, dan hanya setelah dia menghilang di sudut, senyumnya berangsur-angsur memudar. Dia kemudian menoleh ke pria berambut panjang, dan bertanya, "Rekan Tawi Selin, apakah Anda siap memberi saya tanggapan atas kolaborasi yang saya usulkan kepada Anda?" Murid pria berambut panjang berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, dan dia menjawab dengan sikap ragu-ragu, "Ini adalah masalah yang cukup penting, jadi aku perlu lebih banyak waktu untuk memikirkannya, Kakak Long. Memang, ini adalah sesuatu yang membutuhkan pertimbangan hati-hati. Kami memiliki perjalanan panjang ke depan, jadi Anda akan memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan tawaran itu," jawab Patriark keluarga Panjang sambil tersenyum, tampaknya sama sekali tidak terkejut dengan tanggapan ini. "Terima kasih, Kakak Long," pria berambut panjang itu berkata saat ekspresinya sedikit mereda. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar sebelum pria berambut gondrong itu juga pergi. "Kakak Long, sepertinya dia mungkin tidak menerima undangan kita, bagaimana kalau kita mencoba merekrut wanita itu dari keluarga Ye? Lagi pula, menurut rencana awal kita, seseorang dari keluarga Ye sebenarnya akan lebih cocok untuk kebutuhan kita," Tetua Hui tiba-tiba berkata dengan suara dingin. "Itu tidak mungkin. Dia terlalu waspada terhadap keluarga Panjang kita, dan sepertinya dia sudah merasakan sesuatu, jadi tidak mungkin dia setuju. Jika kita bertanya padanya, kita hanya akan mengambil risiko mengungkap rencana kita." Patriark keluarga Panjang segera menjawab dengan menggelengkan kepalanya. "Tetapi pria itu jelas hanya menenangkan kita, saya khawatir bahkan jika setuju, dia tidak akan benar-benar mau bekerja sama dengan kita," kata Penatua Hui dengan alis berkerut. Senyuman aneh muncul di wajah Patriark keluarga Panjang saat dia terkekeh, "Hehe, begitu dia setuju, aku tidak akan membiarkan dia menarik kembali kata-katanya. Sudah cukup tentang masalah ini bukan tempat yang tepat untuk berdiskusi sesuatu seperti ini. Ayo pergi ke toko bahan di kota ini untuk melihat apakah ada bahan yang kita butuhkan." Tanda petik ganda buka. Toko bahan di kota ini memang menarik untuk dikunjungi.
Saya kira semua orang kemungkinan besar juga mengunjungi toko bahan di kota, jadi mari kita pergi ke arah yang berbeda agar tidak bertemu dengan mereka, Penatua Hui menyarankan. Pikiranku persis. Ayo pergi, kata patriark keluarga panjang sambil tersenyum sebelum berangkat dari persimpangan jalan. Perawan suci 1000 musim gugur dan makhluk roh perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan sambil dengan cepat berkomunikasi satu sama lain. Holy Madam Thousand Autumns mengirimkan suaranya kepada teman-temannya dengan ekspresi khawatir. Segal ZHI Sui menunjukkan tanda-tanda akan terlepas, kita harus menemukan tempat untuk memperbarui segel segera. Tentunya tidak. Pembatasan terakhir dikeluarkan belum lama ini, bagaimana ini bisa dibatalkan? Sosok yang diselimuti cahaya putih bertanya. Aku tidak yakin, itu kemungkinan besar karena kita berada di alam iblis, Penatua. Seperti yang kau sadari, asal mula benda ini berasal dari alam iblis, Penatua, dan sejumlah besar ki jahat di tempat ini alam tampaknya berdampak cukup signifikan. Holy Madam Thousand Autumns menghela nafas sebagai jawaban. ZHI Sui adalah kartu truf kami, jadi kami harus memastikan bahwa tidak ada masalah yang muncul dengannya. Kami akan segera menemukan beberapa penginapan dan mengawasi sementara Anda membentengi segelnya. Sosok di dalam cahaya putih itu segera menjawab tanpa ada keraguan. Itu yang terbaik, Holy Madam Thousand Autumns mengangguk, dan kelompok itu berjalan di sepanjang jalan untuk beberapa saat sebelum berbelok ke gang di depan. Di ujung gang ada gedung tinggi yang menyerupai penginapan, dan mereka melangkah masuk ke gedung itu satu per satu. Di toko iblis merah, wanita dari keluarga Ye menerima biji hijau yang tidak diketahui dari makhluk iblis berkulit pucat. Makhluk iblis itu menyampaikan omongan panjang tentang biji ini, sementara wanita itu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam biji itu dengan senyuman di wajahnya. Sementara itu, Han Li sedang berjalan di sepanjang jalan sempit, di kedua sisinya ada semua jenis warung dengan ukuran berbeda. Di belakang setiap kios duduk atau berdiri makhluk jahat, dan ada banyak makhluk jahat dengan aura kuat berjalan di sepanjang jalan yang sama. Beberapa dari mereka terlibat dalam pertengkaran sengit dengan pemilik kios, dan senyum tipis muncul di wajah Han Li saat melihat pemandangan yang akrab ini. Adegan yang terbentang di depan matanya membuatnya mengingat pasar yang telah dia kunjungi di dunia manusia dan alam roh. Sebagian besar barang yang dijual oleh kios hanyalah material dan harta karun kelas rendah, tetapi ada beberapa barang berharga di antara mereka. Barang-barang yang lebih berharga jelas sangat langka karena tidak semua makhluk jahat bersedia menjual barang-barang mereka ke pedagang pinggir jalan ini dengan harga murah. Namun, ini adalah periode waktu khusus di mana banyak makhluk iblis terpaksa tinggal di kota Blood Crow, jadi pasti ada banyak dari mereka yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual beberapa item berharga di kota mereka koleksi. Han Li berjalan di sepanjang jalan sambil dengan cepat menyapu kesadaran spiritualnya ke kios-kios di kedua sisinya. Banyak barang yang dijual mirip dengan barang yang dapat ditemukan di alam roh, kecuali mereka mengandung ki iblis yang bertentangan dengan ki spiritual. Tentu saja, ada beberapa materi yang dijual dengan ki spiritual juga, tetapi jelas ada yang jauh lebih sedikit daripada yang mengandung ki iblis. Han Li tidak memperhatikan materi ini, memilih untuk memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada barang-barang aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah hal yang paling mungkin hanya bisa ditemukan di alam iblis, Penatua. Adapun harta yang dijual, itu dengan cepat ditutup oleh indera spiritualnya juga. Dengan kekayaan hartanya saat ini, harta karun kelas atas rata-rata tidak lagi menarik baginya. Adapun harta roh, kemungkinan menemukan harta karun di tempat seperti ini hampir dapat diabaikan, jadi Han Li pasti tidak akan menahan napas. Jalannya tidak terlalu panjang, dan hanya ada sekitar 200 hingga 300 kios di kedua sisinya. Setelah beberapa saat, dia telah memindai indera spiritualnya di sebagian besar kios, dan hampir tidak ada yang menarik perhatiannya. Ada beberapa item yang dia periksa secara langsung, tapi dia hanya meletakkannya kembali dengan menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Makhluk iblis yang berdiri di belakang kios semuanya sangat mengancam dalam penampilan, tetapi mereka segera menawarkan senyum hormat saat merasakan basis budidaya tahap tempering tata ruang Han Li, tidak berani untuk menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan.
Han Li perlahan berjalan maju, dan dia menjadi semakin kecewa. Dia telah menemukan beberapa jenis bahan yang tidak ada di alam roh, tetapi untuk makhluk kalibernya, tidak ada yang berguna. Saat dia sedang memikirkan apakah dia harus meninggalkan jalan ini dan mengunjungi toko-toko besar di dekatnya, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari kios tertentu, dan raungan marah terdengar pada saat yang sama. Aku akan mengambilnya suka atau tidak. Ini batu iblis yang kamu minta, cepat dan serahkan. Aku sudah memberitahumu bahwa aku telah menaikkan harganya. Kecuali jika kamu bisa menawariku harta iblis kelas atas atau 10 batu iblis kelas atas, jangan pernah berpikir tentang itu. Suara dingin terdengar sebagai jawaban. Aku sudah membayar depositnya kemarin, dan aku berusaha keras untuk mengumpulkan batu iblis ini, namun kamu menaikkan harga untukku? Apa kamu mencoba membodohiku? Suara pertama menjadi lebih marah. Hehe, ini milikku, jadi aku bisa menetapkan harga berapapun yang kuinginkan. Ini simpananmu dari kemarin, jika kamu tidak memiliki harta iblis kelas atas atau 10 batu iblis kelas atas, pergilah. Suara kedua juga tidak mundur sedikit pun. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu pikir kamu bisa membodohiku dan lolos begitu saja? Jika kamu tidak menjualnya kepadaku, aku akan mematahkan semua tulangmu. Pemilik suara pertama mengancam dengan cara yang mengancam. Hancurkan semua tulangku. Haha, aku bahkan tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang berani mengatakan sesuatu seperti ini kepadaku. Jika kamu pikir kamu memiliki kemampuan, maka kamu dipersilakan untuk mencoba. Pemilik yang kedua mencemooh. Pada saat yang sama, aura kuat lainnya meletus dari kios yang sama. Keributan yang begitu keras secara alami menarik banyak perhatian, dan banyak makhluk jahat berkumpul untuk menyaksikan tontonan yang sedang berlangsung. Bukankah itu Hai Fei dari ras babi biru dan Miuli dari ras kuku burung? Apa yang membuat mereka begitu marah? Hehe, kita mengikuti pertunjukan yang bagus. Keduanya cukup kuat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang di antara mereka. Semua penonton segera meledak menjadi obrolan bersemangat, dan tampaknya kedua makhluk iblis itu sama-sama terkenal di Blood Crow City. Cahaya biru melintas di mata Han Li saat dia dengan cepat menilai situasi di kios. Kios itu telah dikelilingi oleh sekitar selusin pengamat iblis, dan dua makhluk iblis yang terkunci dalam pertengkaran itu terdiri dari makhluk iblis setinggi 30 kaki yang mengancam dengan beberapa tanduk melengkung di kepalanya, dan makhluk jahat berkulit biru pendek dan gemuk. Koma yang terakhir adalah pemilik kios. Keduanya berada di tahap transformasi dewa, dengan salah satu dari mereka di tahap transformasi dewa awal, sementara yang lainnya berada di tahap transformasi dewa tengah. Basis kultivasi makhluk iblis bertanduk kekar itu sedikit lebih rendah, tetapi tubuhnya yang tampak kuat menunjukkan bahwa dia cukup mahir dalam seni penyempurnaan tubuh, jadi memang sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Tentu saja, dua makhluk iblis tahap transformasi dewa tidak cukup untuk mengganggu minat Han Li, dia hanya melihat sekilas pada mereka sebelum bersiap untuk melanjutkan. Namun, saat pandangannya melewati barang yang dipegang oleh pemilik warung berkulit biru, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan dia berjalan menuju ke warung. Setelah hanya beberapa kilatan, dia telah memasukkan dirinya ke dalam kelompok makhluk iblis yang berdiri di sekitar kios, dan dia menatap tajam ke benda di tangan makhluk iblis berkulit biru itu. Ini adalah biji hitam dan putih seukuran kepalan tangan yang berkedip dengan cahaya dingin. Han Li menyapu kesadaran spiritualnya ke arah benda itu, dan pupil matanya segera berkontraksi saat ekspresi gembira muncul di wajahnya. Pada titik ini, pertengkaran verbal menjadi sangat panas, dan kedua aura yang dilepaskan menjadi semakin kuat, tetapi untuk beberapa alasan, tidak satu pun dari mereka meningkatkan ini menjadi pertengkaran fisik. Pada saat ini, pengamat yang sepertinya akrab dengan kedua makhluk iblis itu masuk sambil tersenyum. Hehe, itu hanya sepotong metal iblis asing, tidak perlu memperebutkan sesuatu seperti ini. Jika salah satu dari kalian terluka atau bahkan terbunuh dalam pertengkaran sepele seperti itu tidak akan sepadan. Ekspresi makhluk iblis berkulit biru itu sedikit berkurang saat dia menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Saudaraku Tan, bukan karena aku sengaja menaikkan harga untuk menargetkannya,
Hanya saja potongan logam iblis asing ini dijiwai dengan ki iblis asing yang jauh lebih istimewa daripada yang dapat ditemukan di potongan logam lain. Setelah itu menemukan ini, saya menyadari bahwa harga yang saya usulkan kemarin terlalu rendah, dan itulah mengapa dia bersikeras untuk membeli logam setan asing ini. Jika tidak, dia dapat dengan mudah membeli bahan yang sama dari kios lain. Tanda petik ganda buka. Omong kosong. Jika saya tidak tertarik dengan potongan logam setan asing ini, mengapa saya bersedia membayar setoran setinggi itu? Anda jelas menaikkan harga dengan sengaja, tahu betul sejak awal bahwa ini adalah bagian khusus dari metal devilis asing. Hanya kamu makhluk bluk yang bisa melakukan sesuatu yang tidak bermoral seperti ini. Makhluk iblis kekar keberatan dengan suara marah. Berani-beraninya kau menghina ras babi diri kita. Aku akan membuatmu membayar dengan tangan. Rona tidak normal muncul di wajah makhluk iblis berkulit biru itu setelah mendengar ini, dan sedikit kegilaan muncul di matanya. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, dan seberkas cahaya melesat langsung ke arah lengan makhluk jahat kekar itu seperti kilat. Namun, makhluk iblis kekar itu sudah siap untuk ini, dan dia segera membalikan tangannya untuk menghasilkan perisai tulang putih. Tepat saat seberkas cahaya hendak menyerang perisai, sosok humanoid tiba-tiba muncul di depan makhluk iblis kekar itu, lalu mengulurkan tangan keemasan untuk meraih seberkas cahaya. Apakah kalian berdua berencana untuk memaksa penjaga kota untuk turun tangan? Aku tertarik pada potongan metal iblis asing itu juga, biarkan aku melihatnya. Sosok humanoid tidak lain adalah Hon Li, dan dia saat ini melepaskan aura spasial tempering stage yang kuat, menyebabkan semua ekspresi wajah makhluk jahat di sekitarnya berubah secara drastis. Iblis kekar itu tersendat sedikit setelah mendengar ini sebelum menyela dengan marah, "Senior, aku adalah orang yang..." Han Li melepaskan semburan tekanan spiritual yang menakutkan ke arah makhluk jahat kekar bahkan tanpa berbalik. "Oh, apakah kamu ingin bertengkar denganku karena kepingan metal iblis asing ini?" Makhluk iblis kekar itu segera dipaksa mundur beberapa langkah berturut-turut, dan wajahnya berubah menjadi ungu gelap saat dia mengucapkan permintaan maaf yang khawatir sebelum dengan cepat bergegas pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Adapun makhluk iblis lain yang memandang, mereka juga bubar di hadapan tatapan mengancam Han Li. Sementara itu, ekspresi ganas telah benar-benar memudar dari mata makhluk iblis berkulit biru itu, dan dia hanya bisa memaksakan senyum ke wajahnya saat dia menawarkan potongan metal iblis asing kepada Han Li. "Apakah kamu ingin potongan logam iblis ini juga, senior? Kalau begitu, kamu dapat memilikinya dengan harga asli 10 batu iblis." "HMPH, kenapa kamu begitu takut? Apa kamu khawatir aku perampok yang akan mengambil barang itu darimu tanpa mengeluarkan pembayaran?" Hon Li mendengus dingin saat dia menyapu lengan baju di udara untuk menarik potongan logam ke tangannya untuk diperiksa lebih dekat. "Aku tidak berani memikirkan itu." Makhluk iblis berkulit biru segera menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Dengan kekuatan menakutkan yang baru saja ditunjukkan oleh Han Li, akan menjadi masalah sederhana baginya untuk membunuh pemilik kios ini. Dengan demikian, makhluk iblis berkulit biru lebih suka memberikan potongan logam iblis asing ini kepada Han Li secara gratis daripada berisiko menyinggung makhluk kuat tahap tempering tata ruang. Han Li mengabaikan makhluk iblis berkulit biru saat dia memeriksa potongan logam iblis asing berulang kali, namun ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah, membuatnya tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah 10 menit penuh berlalu, cahaya biru melintas dari tangan Hon Li, dan potongan logam iblis asing menghilang, hanya untuk digantikan oleh pedang hitam kecil, yang dilemparkan Hon Li ke arah makhluk iblis berkulit biru saat dia berkata, "Pedang terbang ini adalah harta karun iblis kelas atas, seharusnya lebih dari cukup untuk ditukar dengan potongan logam iblis asing ini, tapi kamu harus memberitahuku dari mana kamu mendapatkan logam ini." Pedang terbang ini adalah harta karun yang diperoleh Hon Li dari salah satu penguasa iblis yang dia bunuh di alam roh. Iblis berkulit biru menerima pedang terbang sebelum menyapu perasaan spiritualnya di atasnya, di mana ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. "Terima kasih, senior. Aku menukar potongan metal iblis asing ini dari orang lain, dan sepertinya sudah berpindah tangan beberapa kali sebelumnya, jadi aku khawatir aku tidak tahu dari mana asalnya."
Dia telah meminta harga yang terlalu tinggi ketika dia meminta harta iblis kelas atas dari makhluk berhof itu, jadi dia secara alami sangat gembira karena dia benar-benar mendapatkan apa yang dia minta. Untuk tahap transformasi dewa menjadi seperti dia, harta kelas atas sangat sulit didapat. Alis Hanli sedikit berkerut saat dia berkata, begitu. Bagaimanapun, potongan metal iblis asing ini seharusnya cukup untukku. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Iblis berkulit biru itu bermaksud untuk mencoba dan menjilat Hanli, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lebih jauh dan hanya bisa membuat isyarat perpisahan dengan hormat. Setelah menemukan potongan logam iblis asing itu, Hanli secara alami tidak lagi berniat untuk segera pergi. Selama 4 jam berikutnya, dia dengan hati-hati memeriksa semua yang tersisa di kios yang tersisa di jalan ini, dan dia benar-benar berhasil menemukan 2 jenis obat roh yang tidak dapat ditemukan di alam roh, yang dengannya dia dapat memperbaiki jenis pil yang bisa menenangkan hati dan pikirannya. Saat dikonsumsi sambil mengembangkan kemampuan, pil dapat sedikit meningkatkan laju kemajuan yang dibuat selama kultivasi, jadi dalam jangka panjang, itu akan sangat berguna baginya. Hanli sudah memiliki resep pil tersebut, dan satu-satunya hal yang menghentikannya untuk memurnikannya adalah 2 jenis obat roh yang telah punah di alam roh. Setelah itu, Hanli meninggalkan jalan dan pergi ke beberapa toko besar terdekat dengan semangat tinggi. Sayangnya, hampir semua barang yang dijual di toko-toko ini dimaksudkan untuk makhluk jahat, dan dia tidak menemukan hal lain yang berharga. Pada titik ini, hari sudah agak larut, dan jumlah orang di jalan mulai berkurang, sementara toko-toko tutup satu per satu untuk malam itu. Hanli menyewa kamar rahasia independen di sebuah penginapan dan tinggal di sana untuk saat ini. Dia membuat beberapa lapisan batasan di ruang rahasia, dan baru kemudian dia mengeluarkan potongan logam iblis asing sebelum menilai itu dalam diam. Potongan logam itu berkilau dengan cahaya metalik, tetapi permukaannya sangat bergelombang dan tidak rata. Anehnya, tidak hanya benda ini melepaskan ki iblis yang pekat, ki jahat juga diselingi dengan gumpalan ki spiritual. Ini adalah bahan langka yang mengandung ki spiritual dan ki iblis. Namun, Hanli tidak hanya membeli sepotong logam ini untuk itu saja. Setelah menilai dalam diam untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba melemparkannya ke depan, dan itu melayang di udara di hadapannya saat dia menyapukan jarinya ke arahnya. Garis cahaya biru melesat dalam sekejap, dan potongan logam itu langsung terbelah menjadi 2, di mana benda seukuran kacang polong jatuh. Hanli membuat gerakan meraih untuk menarik benda itu ke dalam genggamannya, dan ternyata itu adalah manik kristal abu-abu. Jadi benar-benar ada sesuatu yang bersembunyi di sini, aku perlu memeriksanya lebih jauh untuk melihat apakah itu akan berguna bagiku. Hanli bergumam pada dirinya sendiri dengan senyuman sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam manik. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah secara drastis, dan dia segera membuang manik kristal itu. Ledakan gemuruh yang mirip dengan guntur yang tumpul tiba-tiba meletus dari manik, dan itu mulai melepaskan aura yang menakutkan. Pada saat yang sama, pilar tebal cahaya abu-abu melonjak keluar dari manik-manik sebelum menabrak batasan yang dipasang di langit-langit seperti kilat. Beberapa lapisan penghalang cahaya terkoyak tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, dan hanya setelah mencapai batasan terakhir barulah pilar cahaya berhenti sejenak di jalurnya. Selama penundaan sepersekian detik ini, Hanli bergegas ke udara di atas pilar cahaya dengan ekspresi gelap sebelum menekan telapak tangan ke bawah. Tangan emas raksasa bercahaya segera muncul, dan pilar cahaya benar-benar terhenti. Namun, ekspresi Hanli tidak mereda sedikit pun setelah melihat ini. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan lengannya perlahan-lahan dipaksa mundur oleh pilar cahaya abu-abu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Hanli sebagai tanggapan atas perkembangan ini. Setelah itu dia memberikan harum dingin, dan lengannya tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal di tengah kilatan cahaya keemasan. Lengan bajunya langsung robek, memperlihatkan lapisan sisik emas yang berkilauan, dan dia perlahan menutup jari-jarinya. Semburan kekuatan pembatas yang sangat besar segera muncul di sekitar pilar cahaya abu-abu, menghancurkannya menjadi bola cahaya yang berdiameter beberapa kaki sebelum ditarik ke dalam genggaman tangan emas raksasa itu dalam sekejap.
Segera setelah itu, Han Li melafalkan sesuatu dan menjentikan serangkaian segel mantra ke arah tangan emas raksasa dengan 10 jarinya. Tangan emas itu kabur sebelum berubah menjadi serangkaian rune emas yang menyelimuti bola cahaya abu-abu. Bola cahaya awalnya dalam keadaan sangat tidak stabil dan terlihat seperti bisa meledak kapan saja, tapi itu langsung redup dan jatuh diam. Baru kemudian ekspresi Han Li sedikit mereda, dan dia turun kembali ke tanah sebelum melambaikan tangan untuk menarik bola cahaya ke dalam genggamannya. Kekuatan yang terkandung di dalam bola cahaya benar-benar cukup tangguh, bahkan Han Li tidak dapat sepenuhnya menekannya tanpa menggunakan Provenance Through the Fields miliknya. Namun, di bawah batasan yang telah dilepaskan Han Li, itu menjadi sangat tenang dan tenang, sangat kontras dengan kekuatan menakutkan yang baru saja ditampilkannya. Han Li menilai bola cahaya dalam diam dengan alis berkerut rapat. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan bola cahaya, tapi yang paling dia minati adalah jenis energi yang telah membentuk objek ini. Han Li telah secara paksa membeli potongan logam iblis asing ini bukan hanya karena dia telah melihat sesuatu di dalam potongan logam menggunakan mata rohnya, tetapi juga karena dia telah diserang oleh perasaan yang sangat mendalam dalam pengertian spiritualnya. Ini jelas merupakan barang yang sangat berharga, dan sepertinya juga sangat penting baginya. Di basis kultivasinya saat ini, Han Li secara alami menganggap sinyal spiritual ini dengan sangat serius. Sinyal ini sangat jarang muncul, dan tidak dijamin selalu benar, tetapi jelas tidak bisa diabaikan. Meskipun Han Li hanya sebentar memeriksa manik dengan indera spiritualnya sebelum mencabutnya dengan waspada, dia masih bisa merasakan beberapa hal. Namun, jika dia ingin mendapatkan beberapa informasi yang berguna, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, energi yang membentuk bola cahaya itu sangat spesial, dan nampaknya indera spiritual yang normal akan segera menjadi sangat keras saat bersentuhan dengannya. Dengan demikian, hal-hal menjadi jauh lebih bermasalah. Tiba-tiba, Han Li menarik napas dalam-dalam saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik perkembangan hebat dan teknik pemurnian roh, yang di atasnya indera spiritualnya membengkak secara drastis. Segera setelah itu, cahaya biru melintas di matanya, dan serangkaian benang cahaya yang hampir transparan keluar dari gelabelanya, lalu menghilang menjadi bola cahaya dalam sekejap. Itu adalah perwujudan substansial dari indera spiritualnya, dan ada lebih dari 100 di antaranya, dengan jelas menunjukkan bahwa indera spiritual Han Li telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dalam sekejap benang ini lenyap menjadi bola cahaya, itu bergetar sedikit dan mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan lagi. Han Li segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke rune emas yang mengelilingi bola cahaya saat melihat ini, dan mereka membentuk jaring emas yang menyatu dengan keras di tengah kilatan cahaya keemasan. Alhasil, bola cahaya langsung kembali tenang. Han Li menghela nafas lega, lalu menutup matanya saat dia mulai dengan hati-hati memeriksa bola cahaya. Beberapa saat kemudian, ekspresi kaget muncul di wajahnya, hanya untuk segera digantikan oleh ekspresi ekstasi. Namun, ekspresi gembira ini hanya bertahan sesaat sebelum digantikan oleh ekspresi yang bingung dan ragu-ragu. Han Li membuat segel tangan, dan semua benang tembus cahaya langsung ditarik. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya, tetapi alisnya berkerut erat. Sungguh luar biasa untuk berpikir bahwa ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar dapat memadukan ki jahat dan ki spiritual. Ini sempurna untuk Provenance Through the Fields saya. Saya harus dapat dengan mudah mengubahnya menjadi kekuatan sihir untuk diri saya sendiri bahkan tanpa harus memperbaikinya. Mungkinkah sesederhana itu? Aku juga tidak ingat pernah melihat rekaman seperti ini. Han Li bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap ragu-ragu. Baiklah, aku akan mencobanya dulu. Han Li segera membuat keputusan, dan dia mulai melafalkan sesuatu sambil membuat serangkaian segel tangan, lalu tiba-tiba mengulurkan jarinya ke arah bola cahaya. Permukaan bola cahaya yang bergelombang segera mulai berubah, dan pada akhirnya, bagian seukuran telur diekstraksi di tengah kilatan cahaya. Sebelum bagian yang diekstraksi ini bisa meledak, nyanyian Han Li tiba-tiba berhenti, dan tangannya melesat ke depan seperti kilat untuk mencengkeramnya. Setelah itu dia segera melepaskan Provenance Through the Fields miliknya.
Proyeksi emas setinggi sekitar 10 kaki muncul di belakangnya, dan secara bertahap menjadi lebih jelas. Pada saat yang sama, bola cahaya abu-abu dalam genggamannya mulai menyusut dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan itu benar-benar lenyap setelah beberapa kali tarikan napas. Seperti yang diharapkan, esensi sejati di dalam tubuhku telah sedikit ditingkatkan. Jika itu menyerap semua ini, peningkatannya akan menjadi fenomenal. Ekspresi gembira dan bersemangat muncul di mata Hon Li. Apa sebenarnya benda ini? Jelas tidak ada kotoran apapun, jadi bagaimana bisa begitu banyak kotoran muncul setelah proses konversi? Hon Li bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengulurkan jari, dan gumpalan ki hijau yang hampir tidak terlihat melonjak dari ujung jarinya. Han Li menilai gumpalan ki hijau untuk sementara waktu sebelum semburan api perak meletus dari ujung jari yang sama untuk membungkusnya. Namun, ki hijau tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh api perak terlepas dari seberapa keras mereka membakarnya. Ekspresi Han Li berubah sedikit saat melihat ini, dan api perak langsung menghilang. Dia kemudian menjentikan jarinya, dan gumpalan ki hijau melesat sebagai seberkas cahaya hijau, menembus penghalang cahaya di dinding lawan dengan mudah. Han Li sedikit goyah saat melihat ini. Dia hanya mencoba menjentikan ki hijau, jadi dia pasti tidak berpikir bahwa itu akan sekuat ini. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus, dan seberkas cahaya hijau melesat langsung ke arah Han Li. Han Li secara alami agak terkejut dengan perkembangan ini, tetapi tanggapannya sangat cepat. Cahaya keemasan melintas dari tangannya saat dia menangkap seberkas cahaya hijau yang mendekat, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap saat membuka jari-jarinya, hanya untuk menemukan bahwa lampu hijau tidak dapat ditemukan dimanapun. Lampu hijau telah benar-benar mengabaikan tubuhnya yang sangat kuat dan membenamkannya ke tangannya tanpa halangan apapun. Han Li segera memeriksa kondisi internalnya sendiri menggunakan indera spiritualnya, hanya untuk menemukan bahwa gumpalan ki hijau saat ini terletak di dantiannya dengan cara yang benar-benar tenang dan stabil. Alis Han Li berkerut sedikit saat dia menyapu hijau menggunakan ledakan esensi sejati yang sangat besar, lalu memaksanya keluar dari tubuhnya lagi. Pada kesempatan ini, ki hijau hanya dikeluarkan beberapa kaki dari tubuhnya sebelum menembak kembali dalam sekejap. Esensi sejati yang menyelimuti itu tidak dapat menghalanginya sedikit pun. Hati Hon Li tersentak saat dia langsung memunculkan penghalang emas dari cahaya spiritual pelindung, dan pada saat yang sama, cahaya biru melintas di matanya saat dia menatap tajam ke arah cahaya hijau yang mendekat. Lampu hijau menembus cahaya spiritual pelindungnya seolah-olah itu bahkan tidak ada, lalu segera kembali ke dantiannya, membuatnya benar-benar bingung. Setelah itu, tidak peduli bagaimana dia mencoba mengeluarkan ki hijau, semuanya berakhir dengan kegagalan, dan dia juga tidak bisa menghancurkan atau memperbaikinya. Gumpalan ki hijau tampaknya telah mengidentifikasi tubuhnya sebagai rumah, terlepas dari seberapa jauh itu dipaksa atau batasan apa yang digunakan padanya, itu akan langsung menghilang sebelum kembali ke tubuhnya. Setelah gagal menjebak ki hijau bahkan dengan kuali kata ungu, ekspresi Han Li menjadi sangat tegang. Sepertinya ki hijau ini tidak menyebabkan kerusakan pada tubuhnya, tetapi bagaimana dia bisa tenang mengetahui bahwa ada jenis energi asing yang berada di tubuhnya? Fakta bahwa ki hijau dapat kembali ke tubuhnya dengan akurasi yang tepat setiap saat menunjukkan bahwa itu entah bagaimana telah mengunci jiwanya. Kalau begitu, hanya ada satu hal lagi yang bisa dia coba. Setelah membuat keputusan, Han Li membuat segel tangan dan mulai melantunkan mantra, di mana proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksi tersebut kemudian mengambil bentuk yang substansial, diikuti oleh Hon Li yang mengeluarkan teriakan pelan dan meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri. Sebuah dentuman tumpul terdengar saat bola cahaya hitam menghilang ke tubuh emas dalam sekejap, itu tidak lain adalah jiwa baru lahir keduanya. Segera setelah itu, Han Li mengarahkan jarinya ke tubuh emas, lalu menggunakan esensi sejatinya untuk mengeluarkan gumpalan ki hijau sekali lagi. Pada kesempatan ini, itu menghilang ke dalam nascent soul kedua di dalam tubuh emas, dan menempatkan dirinya di dalam dantian jiwa yang baru lahir lagi. Di sana gumpalan ki hijau tetap ada tanpa menunjukkan tanda-tanda kembali ke tubuh Hon Li,
dan dia menghela nafas lega saat melihat ini. Namun, dia tidak berhenti sampai di situ. Setelah itu, dia menjentikan serangkaian segel mantra ke arah tubuh emas dengan jari-jarinya, dan Nas Chen Soul kedua tampaknya duduk dengan cara yang benar-benar diam di dalam tubuh emas, tetapi ki jahat di dalam tubuhnya melonjak dan membentuk serangkaian rune hitam. Rune ini menyelimuti gumpalan ki hijau dan langsung membentuk bola kristal hitam untuk menyegel ki hijau. Tubuh emas kemudian hancur dan lenyap untuk mengungkapkan jiwa baru lahir kedua, yang mengenakan ekspresi tenang saat bergabung dengan telapak tangannya sebelum memisahkan mereka lagi. Bola kristal hitam muncul, dan ditangkap oleh Nas Chen Soul kedua, setelah itu menghilang ke tubuh Han Li sebagai bola cahaya hitam. Han Li membuat penilaian singkat tentang kondisi jiwa baru lahir kedua, dan dia cukup lega melihat bahwa itu tetap tidak terluka. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan ki hijau, itu seharusnya tidak menimbulkan masalah apapun sekarang karena itu berada di bawah kendali jiwa baru lahir kedua. Begitu dia menemukan cara untuk memberantas atau memperbaikinya di masa depan, dia akan bisa merawatnya secara permanen. Namun, selama periode waktu ini, akan bijaksana baginya untuk menggunakan Nas Chen Soul keduanya sesedikit mungkin jika sesuatu terjadi dengan ki hijau itu. Setelah itu, Han Li mengalihkan perhatiannya kembali ke bola cahaya yang terselubung di dalam rune emas, dan dia menemukan bahwa dia telah menyerap kurang dari 1/10 darinya, tetapi esensi sejatinya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama seperti 7 atau 8 tahun kultivasi yang sulit. Jika dia mengubah seluruh bola cahaya ini menjadi esensi sejati, itu akan bisa menyelamatkannya lebih dari 100 tahun kultivasi. Jadi dia pasti tidak bisa menyerah padanya. Setelah jeda sejenak untuk kontemplasi, Han Li menyapu udara untuk melepaskan botol emas kuno yang berkilauan. Botol itu terbalik, dan semburan cahaya 5 warna dilepaskan dari bukaannya, yang menyedot bola cahaya abu-abu ke dalam botol itu. Botol itu kemudian diangkat ke lengan baju Han Li dan disimpan dengan hati-hati. Dia telah memutuskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mencari lebih banyak manik-manik kristal ini di alam iblis penatua. Jika dia bisa menemukan cukup banyak manik-manik itu dan mengatasi masalah ki hijau, mungkin dia akan bisa mencapai puncak tahap integrasi tubuh akhir dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia bisa melakukan itu, maka itu akan menjadi kesempatan yang brilian. Han Li menjadi semakin bersemangat saat memikirkan hal ini, dan dia mengangkat tangan untuk mengambil manik kristal itu lagi. Setelah menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya, dia menemukan bahwa itu benar-benar kosong, dan semua energi aneh yang dikandungnya telah lenyap. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyimpan manik itu ke gelang penyimpanannya bersama dengan 2 bagian dari metal defilis asing. Mungkin dia bisa menggunakan benda-benda ini di masa depan untuk menemukan asal-muasal bola cahaya abu-abu itu. Bola cahaya abu-abu memiliki properti luar biasa yang dapat diubah secara langsung menjadi esensi sejati, tetapi selain dari orang-orang seperti Han Li, yang menggunakan seni kultivasi khusus seperti seni iblis sejati provenance, hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa memanfaatkan jenis energi ini. Selain itu, tidak hanya seseorang harus menggunakan seni kultivasi khusus dari alam ini, mereka juga harus memiliki kemampuan untuk merasakan jenis energi ini. Dalam kasus Han Li, itu adalah kombinasi dari kemampuan metrohnya dan perasaan mendalam yang dia rasakan dalam pengertian spiritualnya. Han Li sangat senang dengan imbalan yang telah dia peroleh, dan setelah menyelesaikan pemeriksaan semuanya, dia mulai bermeditasi. Dia telah memutuskan untuk menjelajahi semua toko di Blood Cross City selama beberapa hari ke depan untuk melihat apakah dia bisa menuai beberapa hadiah lain, dan juga untuk melihat apakah dia bisa menemukan lebih banyak manik-manik kristal ini di bagian lain dari logam iblis asing. Malam yang lancar berlalu, dan keesokan paginya, Han Li muncul dari penginapan dengan tenang sebelum perlahan mengunjungi toko-toko di sepanjang jalan terdekat. Blood Cross City tidak dapat dibandingkan dengan kota yang sebenarnya seperti kota surga dalam, tetapi masih memiliki ribuan toko, dan setelah 2 hari, dia hanya berhasil mengunjungi kurang dari setengahnya. Dia telah menuai banyak hadiah tak terduga selama ini, dan juga telah menemukan beberapa potongan logam iblis asing, tetapi tidak menemukan manik-manik kristal lain seperti yang dia temukan. Namun, Han Li tidak terlalu kecewa dengan ini. Bagaimanapun,
Sesuatu yang secara langsung dapat meningkatkan esensi sejatinya pasti sangat langka, dan akan sangat aneh jika dia dapat menemukan hal-hal seperti itu di kota ini dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, Han Li telah mengumpulkan beberapa informasi tentang pelelangan yang akan segera diadakan di kota. Ini adalah pelelangan 2 tahunan yang diadakan di kota Blood Crow, dan selama setiap pelelangan, makhluk iblis tingkat tinggi yang melewati atau tinggal di kota akan membawa beberapa barang berharga untuk dilelang. Secara khusus, mereka yang telah berburu binatang buas di padang rumput semuanya akan menjual bahan binatang buas yang tidak berguna bagi mereka selama lelang Blood Crow City, kemudian membeli harta dan pil yang berguna dengan penghasilan tersebut. Setelah itu, mereka akan menjelajah ke padang rumput lagi untuk terus berburu binatang buas, sehingga menghemat banyak waktu. Karena kemunculan gelombang monster ini, jumlah makhluk iblis kelas tinggi di kota jauh lebih tinggi dari biasanya, jadi kuantitas dan kualitas item lelang juga akan jauh lebih tinggi daripada lelang sebelumnya. Rupanya, bahkan akan ada beberapa harta karun iblis surgawi dan harta karun serta materi legendaris lainnya yang dijual. Han Li pada dasarnya cukup tertarik dan berencana untuk menghadiri pelelangan ini, baik untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik perhatiannya, serta untuk menjual harta karun iblis yang berlebihan dalam koleksinya untuk beberapa batu iblis. Meskipun batu iblis ini hampir tidak berpengaruh pada kultivasinya, dia berencana untuk tinggal di alam iblis penatua hingga beberapa dekade, jadi dia secara alami harus mendapatkan beberapa dari batu ini. Lelang diadakan 3 hari setelah itu, memberinya cukup waktu untuk menjelajahi sebagian besar toko di kota. Lelang diadakan di aula besar di sudut kota Blood Crow, dan Han Li tiba dengan jubah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga telah mengubah auranya sendiri, dan setelah menyerahkan beberapa batu iblis kepada penjaga iblis di pintu masuk, dia memasuki pelelangan. Aula itu berbentuk lingkaran, dan itu berbentuk seperti corong berjenjang dari atas ke bawah. Selain sederet kursi batu bulat biru di aula, hanya ada platform batu persegi panjang hitam di tengahnya. Ada diagram binatang tak dikenal yang terukir di dinding, dan dalam waktu tidak lebih dari 15 menit, seluruh aula dipenuhi oleh sekitar 3.000 hingga 4.000 makhluk iblis tingkat tinggi. Banyak dari makhluk iblis tingkat tinggi ini juga mengenakan jubah besar atau menyembunyikan fitur mereka dengan ki iblis, jadi Han Li sama sekali tidak melihat keluar dari tempatnya. Setelah beberapa saat, ketika hampir tidak ada kursi kosong di seluruh aula, sebuah pintu kecil di lantai bawah terbuka, dan sosok humanoid muncul dari dalam sebelum tiba di platform batu persegi panjang. Semua obrolan di Fenway langsung mereda. Ini adalah pria tua iblis yang sangat keriput dengan kulit gelap, dan dia melangkah ke platform batu dengan ekspresi tenang. Dia mengarahkan pandangannya melalui area sekitarnya, dan aura menakutkan segera meletus dari tubuhnya, menarik kekaguman dan penghormatan dari banyak makhluk iblis yang lebih lemah yang hadir. Pria tua ini berada di puncak tahap tempering spasial akhir, jadi dia hanya selangkah lagi dari tahap integrasi tubuh. Di tempat seperti Blood Crow City, makhluk kuat sekaliber ini benar-benar sangat tangguh. Saya Yue Liantian, salah satu tetua Blood Crow City. Saya yakin banyak rekan Taois yang hadir mengenal saya. Saya diundang oleh pemilik tempat ini untuk menjadi tuan rumah pelelangan, dan saya meminta Anda semua mematuhi aturan lelang ini. Jika tidak, saya akan dipaksa untuk turun tangan. 8 rekan Taois ini adalah penjaga yang akan menjaga ketertiban selama lelang ini. Dengan kehadiran mereka, saya yakin lelang ini tidak akan ada masalah keselamatan. Pria tua itu berkata sebelum bertepuk tangan, dan 8 makhluk iblis panggung tempering ruang tengah bangkit dari barisan depan kursi, lalu memposisikan diri di sekitar platform batu dengan care, tanpa ekspresi. Kehebohan segera melanda kerumunan saat melihat makhluk-makhluk iblis ini. Sangat jelas bahwa mereka cukup terkenal di Blood Crow City, dan banyak orang menilai mereka dengan kekaguman dan penghormatan di mata mereka. Tentu saja, 8 makhluk spasial tempering stage tidak akan menarik reaksi dari Han Li, dan dia saat ini memindai pandangannya melalui kerumunan untuk melihat apakah patriark keluarga panjang dan yang lainnya juga hadir. Ada juga Chuan yang berpotensi jahat, jadi Han Li belum melepaskan rasa spiritualnya yang sangat besar.
Sebaliknya, dia hanya menggunakan kemampuan mata rohnya untuk melihat apakah ada makhluk jahat dengan penyamaran yang mencurigakan, tapi setelah menjelajahi kerumunan untuk beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Mungkinkah tidak ada yang datang untuk menghadiri pelelangan ini? Itu sangat aneh. Kalau dipikir-pikir, setelah perpisahan mereka, Han Li tidak bertemu dengan teman-temannya di kota. Terlepas dari apakah itu patriark keluarga panjang atau semua orang, mereka semua tampaknya menjalankan tugas rahasia mereka sendiri. Tepat pada saat ini, pria iblis tua mengumumkan dimulainya pelelangan, dan pintu di dekatnya terbuka, diikuti barisan wanita iblis yang memegang piring-piring muncul. Semuanya memiliki sosok yang elegan, dan mereka mengatur diri mereka sendiri menjadi barisan di belakang Yue Liantian. Yue Liantian melambaikan tangan bahkan tanpa menoleh, dan salah satu wanita segera melangkah maju dengan sikap hormat sebelum mengangkat piringnya dengan kedua tangan. Ini adalah harta iblis kelas atas, lonceng 5 warna darah gelap. Ini terdiri dari 5 lonceng iblis darah, dan itu dapat menyebabkan disorientasi, racun, kelesuan, haus darah, dan ilusi musuh. Yue Liantian memperkenalkan suara tenang saat dia melepas kain hitam yang menutupi piring. Ada 5 lonceng perak seukuran ibu jari di piring, yang semuanya memiliki tanda hitam di permukaannya dan dihubungkan bersama oleh cincin emas. Apa? Harta seperti ini bisa menduduki peringkat 10 besar bahkan di antara harta iblis kelas atas. Tapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa diperbaiki oleh masteran dari Cloud Sea Mountain, bagaimana itu bisa sampai sejauh ini di Blood Cross City? Siapa peduli? Layak datang ke pelelangan ini hanya untuk harta karun ini saja. Aku ingin tahu barang tak ternilai apa lagi yang akan muncul setelah ini. Begitu set lonceng terungkap, seluruh aula meledak menjadi obrolan parau sekali lagi, dan sebagian besar orang yang hadir menatap lonceng dengan kegembiraan dan keserakahan di mata mereka. Han Li juga sedikit tersendat saat mendengar nama harta karun ini. Lonceng 5 warna darah hitam? Mengapa harta karun ini terdengar begitu akrab? Aku merasa seperti pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Karena itu, Han Li merenung di kursinya. Pada titik ini, penawaran sudah dimulai. 5 juta, 6 juta, 8 juta, 11 juta. Meskipun ini hanya harta karun kelas atas, harganya ditawar hingga lebih dari 10 juta dalam sekejap mata, dan Han Li cukup terkejut melihat ini. Menurut pengetahuan yang dia dapatkan dari harga item di Elder Devil Ray Alam, harta iblis kelas atas normal umumnya hanya bernilai sekitar 2 juta hingga 3 juta batu roh. Namun lonceng ini sudah jauh melebihi harga ini, dan tawarannya masih terbang tebal dan cepat. Tunggu sebentar. Lonceng 5 warna darah gelap? 5 lonceng mengkilap. Bukankah itu nama harta karun yang tercatat dalam teknik pemurnian alat surgawi yang mendalam? Han Li akhirnya membuat koneksi. Salah satu halaman Golden Jade Tome yang diperolehnya berisi metode penyempurnaan untuk gunung 5 ekstrem terpadu, serta penyempurnaan untuk beberapa jenis harta karun mendalam yang diperoleh, dan 5 lonceng ajaib yang mengkilap adalah salah satunya. Namun, meskipun Han Li memiliki metode pemurnian untuk harta karun ini, bahan yang dibutuhkan hanya dikabarkan ada di alam abadi sejati, jadi dia tidak dapat menggunakan metode pemurnian itu. Efek dari lonceng 5 warna darah gelap ini terdengar sangat mirip dengan kemampuan 5 lonceng ajaib, dan itulah yang membuatnya menarik hubungan ini. Mungkinkah ini hanya kebetulan belaka, atau apakah ini kasus seseorang dari alam iblis penatua juga memiliki metode penyempurnaan yang sama dan secara tidak sengaja memurnikan harta replika semacam itu? Sayangnya untuk Han Li, meskipun dia telah menjual serangkaian harta iblis ke rumah lelang dan mereka diperkirakan menjual hampir 10 juta batu iblis, itu jelas tidak cukup untuk mengamankan harta iblis kelas atas ini. Selain itu, meskipun kemampuan harta karun ini cukup menarik, itu hanya harta iblis kelas atas, jadi itu tidak akan banyak berguna baginya. Paling-paling, itu akan menjadi sesuatu yang menarik baginya untuk dipelajari. Karena itu, Han Li hanya bisa melihat saat penawaran berlanjut. Pada akhirnya, harta karun itu dibeli oleh makhluk iblis bertopeng misterius dengan cahaya biru yang memancar dari tubuh mereka dengan harga yang menakjubkan yaitu 15 juta batu iblis.
Banyak makhluk iblis tingkat tinggi yang hadir segera mulai berkomplot melawan makhluk iblis bertopeng ini, tetapi setelah menyerahkan batu iblis yang diperlukan untuk lonceng 5 warna darah hitam, iblis itu segera pergi dari tempat pelelangan. Beberapa makhluk iblis bertopeng lainnya juga pergi segera setelah itu, tetapi Yue Liantian tidak memperhatikan hal ini. Dia melepas kain yang menutupi piring yang dipegang oleh wanita kedua, memperlihatkan kristal biru seukuran kepalan tangan yang melepaskan ki glasial yang menakjubkan. Ini adalah inti dalam dari binatang labu es, dan itu bisa digunakan untuk memperbaiki harta iblis atribut es atau disuling menjadi beberapa jenis pil khusus. Harga awalnya adalah 2 juta batu iblis. Yue Liantian mengumumkan dengan singkat. 2.300.000. 2.500.000. Nilai inti iblis ini tidak bisa dibandingkan dengan nilai dari lonceng 5 warna darah gelap, tapi itu juga merupakan bahan yang sangat berharga, jadi harganya juga sedang dinaikkan dengan cepat. Pada akhirnya, itu diamankan oleh makhluk iblis kurus untuk lebih dari 4 juta batu iblis. Setelah itu, Yue Liantian mengungkapkan item di piring satu demi satu, dan setelah semuanya dijual, sekelompok wanita iblis lain tiba di platform dengan item lelang berikutnya. Barang-barang yang dilelang memiliki sifat yang mirip dengan barang-barang yang muncul selama lelang di alam roh, di mana mereka sebagian besar terdiri dari hal-hal seperti bahan, obat-obatan, dan pil, diselingi dengan harta karun sesekali. Han Li hanya melihat saat satu item lelang dijual demi satu, tidak menunjukkan niat untuk menawar item apapun. Hanya setelah harta jahat yang dia jual ke rumah lelang dijual dengan harga tinggi, senyum tipis muncul di wajahnya. Namun, tidak ada item lelang yang mampu melampaui harga mengejutkan dari harta iblis pertama itu, dan item yang dijual dengan harga tertinggi kedua adalah pil yang mampu meningkatkan peluang seseorang untuk membuat tahap tempering tata ruang yang sukses penerobosan. Meski kenaikannya hanya sekitar 5%, pil itu tetap dijual seharga 13 juta batu iblis. Baiklah, kita sekarang telah mencapai tahap akhir dari lelang kita. Hanya ada 2 item lelang lagi, tapi saya dapat meyakinkan Anda bahwa keduanya tidak lebih rendah nilainya dibandingkan dengan lonceng 5 warna darah gelap, kata Yue Liantian dengan suara misterius. Tepat pada waktunya, 2 wanita iblis cantik muncul dari pintu masuk, dan pada kesempatan ini, mereka tidak memegang piring. Sebaliknya, seorang wanita memegang kotak kayu hijau yang panjangnya sekitar 1 kaki, sementara yang lain benar-benar dengan tangan kosong. Semua makhluk jahat yang hadir cukup tertarik untuk melihat ini. Yue Liantian mengangkat tangan untuk menarik kotak kayu itu langsung ke genggamannya, lalu membuka tutupnya untuk memperlihatkan benda seperti batu bata putih. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum mengumumkan, ini adalah batu bata suci, di dalamnya terdapat beberapa jenis seni kultivasi yang digunakan oleh leluhur suci Keling lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Harga awalnya adalah 30 juta batu iblis. Apa? Leluhur suci Keling? Leluhur suci yang hanya berada di bawah 3 patriark yang berkuasa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin batu bata suci yang berisi seni budidayanya bisa muncul di sini? Bahkan jika harta tak ternilai itu muncul sebagai item lelang, itu seharusnya hanya di rumah lelang terbesar di kota suci. Seluruh tempat segera meledak menjadi hiruk-pikuk, dengan beberapa makhluk iblis sangat gembira mendengar deskripsi item lelang, sementara yang lain lebih skeptis. Harap tenang, semuanya. Rumah lelang kami telah menilai itemnya, dan kami dapat meyakinkan semua orang bahwa ini memang batu bata suci yang ditinggalkan oleh Master Keling. Jika terbukti palsu, maka rumah lelang kami akan mengembalikan uang Anda untuk 10 kali lipat harga item yang dibeli, jadi yakinlah. Adapun mengapa item ini muncul selama pelelangan ini, tentu ada alasan untuk ini. Suara otoritatif Yue Liantian segera menyebabkan semua obrolan parau mereda.